Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope all of you and your family in good condition, happy and healthy. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Okay, welcome back with me, Mr. Muhammad Faridi here. Today, we are going to learn about perkembangbiakan hewan. Pelajaran IPA kelas 6, tema 1 subtema 2, hewan sahabatku. To start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And let's read Surah Al-Fatihah together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kita perhatikan peta konsep berikut ini. Dalam perkembangbiakan hewan bisa melalui dua cara. Ada dengan cara generatif melalui perkawinan, ada dengan cara vegetatif tidak melalui perkawinan. Yang melalui generatif bisa dilakukan dengan cara ovipar bertelur, kemudian vivipar melahirkan, dan dengan cara kombinasi ovovivipar bertelur lalu melahirkan. Sedangkan dengan cara vegetatif ada dengan cara tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu perkembangbiakan generatif. Yang pertama melalui cara ovipar. Perkembangbiakan ini terjadi dengan cara bertelur. Terjadi pada hewan yang memiliki ciri-ciri pertama tidak berdaun telinga. Apa ya? Yang kedua, biasanya bukan golongan mamalia. Maka yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Yang kelima, pada hewan unggas, induknya biasanya mengerami telurnya untuk beberapa waktu tertentu. Contohnya ada ayam, burung, itik, dan ikan. Itulah perkembangbiakan dengan cara ovipar bertelur. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan perkembangbiakan dengan cara vivipar. Perkembangbiakan ini dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewannya, pertama mempunyai daun telinga. Biasanya termasuk hewan mamalia sehingga memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya. Kemudian mengalami masa mengandung atau kehamilan selama beberapa waktu tertentu. Embrio bakal anak mendapatkan makanan dari induknya melalui plasenta atau tali pusar. Setelah kejadiannya sempurna, anaknya akan dilahirkan dari tubuh induknya. Untuk hewan darat, tubuh biasanya ditumbuhi rambut. Adapun contoh hewannya, diantaranya ada sapi, kuda, kemudian kucing ya. Semuanya melahirkan anaknya, menyusui anaknya. Yang ketiga yaitu dengan cara ovovivipar. Perkembangbiakan hewan ini dengan cara bertelur namun sekaligus melahirkan. Embrio atau bakal anak baru tumbuh dan berkembang. Pertama di dalam telurnya, disimpan di dalam tubuh induknya hingga sempurna, kemudian dikeluarkan
melalui kelahiran. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar: pertama, induk bertelur, tetapi telur tidak dikeluarkan, masih dalam perut induknya. Kemudian cadangan makanan diperoleh dari dalam telur, dan embrio berkembang di dalam telur. Embrio sempurna kemudian menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur, seperti dilahirkan. Padahal di dalamnya, awalnya di dalam telur, kemudian telurnya pecah, kemudian keluar dan dilahirkan dari tubuh induk. Itulah ovovivipar. Adapun contoh hewannya, diantaranya ada platypus, ikan pari, ikan hiu, kuda laut, bunglon, kadal, dan juga di layar berikutnya ada buaya. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif melalui beberapa cara, diantaranya dengan cara tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol, kemudian tunas tumbuh membesar, lalu pada akhirnya terpisah dari induknya, dan tunas baru tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewannya ada hidra, ubur-ubur, dan anemon laut. Coba kita perhatikan ilustrasi tunas berikut ini. Baik, cara berikutnya adalah dengan cara membelah diri. Proses pembelahan bakteri contohnya. Yang terjadi, pertama, satu sel bakteri dengan satu inti, kemudian inti mulai membelah, selanjutnya inti menjadi dua, sel mulai membelah, kemudian sel hampir terbelah, sel akan menjadi dua, dan akhirnya sel bakteri menjadi dua bakteri baru, seperti gambar-gambar berikut ini. Pembahasan yang ketiga adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Prosesnya, induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri atau dipotong oleh kita, oleh manusia. Nah, yang terjadi, potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya terjadi pada cacing pipih planaria, cacing pita, dan bintang laut, seperti gambar berikut ini. Oke, student, what have learned? Sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, pertama, perkembangbiakan generatif, yakni perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau ovum. Dilakukan melalui tiga cara, yaitu ovipar dengan cara bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar yakni bertelur kemudian beranak. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif, yakni perkembangbiakan yang terjadi dengan cara tidak kawin. Bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan cara tunas seperti pada hidra kemudian membelah diri seperti pada amuba, dan fragmentasi seperti pada planaria atau cacing pipih. Oke, student, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kerjakan tugasnya, yakni mengerjakan tabel perkembangbiakan generatif. Silakan anak-anak tuliskan penjelasannya untuk masing-masing jenis perkembangbiakan generatif tersebut, baik ovipar, vivipar, maupun ovovivipar. Juga menuliskan ciri-ciri hewannya dan juga contoh-contoh hewannya. Apabila sudah, silakan
Filenya di-share ke portal e-learning melalui external tool. Okay, student, thank you very much for your attention. See you next week. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.